lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka. Hormati Ibu Pengawas Pembina SMA Negeri 1 Malu di mana Sintesia MPD yang saya hormati ya, apalagi sekarang kan kecanggihan teknologi gitu ya Bapak dan Ibu ya, kemajuan era digital, kita memang mau tidak mau harus beradaptasi gitu ya. Tidak mungkin kita hanya mengandalkan pengetahuan kita mengajar itu secara konvensional, mengandalkan kemampuan mengajar kita, kemampuan mengelola kelas atau melaksanakan KBM, kita hanya mengandalkan ijazah S1 pada saat kita itu sudah berubah kepada Ibu. Jadi memang kita pelaksanaan IHT memang sudah menjadi AI gitu kepada Ibu ya, artificial intelligence gitu ya. Jadi insya Allah Bapak dan Ibu semua materinya kalau dan Pendidikan SMAN 1 Gunung. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi lagi dalam rangka mengembangkan pengembangan diri Bapak Ibu lebih kuat lagi, maka sesuai dengan kebijakan kurikulum tahun ini lebih menguatkan pada pembelajaran mendalam atau deep learning, di mana menuntut guru untuk merancang pengalaman belajar yang membuat peserta didiknya mampu memahami konsep secara utuh, kemudian menghubungkan pengetahuannya dengan kehidupan nyata, yang berpikir kritis, mampu memecahkan masalah, melakukan kolaborasi maupun komunikasi sehingga menghasilkan karya yang bermanfaat. Itu pembelajaran itu dilaksanakan melalui 3 prinsip, yaitu seperti berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Dalam proses pembelajaran, jadi di sini kita harus mewujudkan 8 dimensi profil lulusan, di mana peserta didik memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkewargaan, bernalar kritis, kreatif, mampu berkolaborasi, berkomunikasi, mandiri, memiliki kesehatan jasmani dan rohani, di mana 8 dimensi tersebut tidak berdiri sendiri tapi harus tampak dalam tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu buat, baik dalam aktivitas belajar, asesmen, dan budaya sekolah. Sedangkan di Jawa Barat sendiri terkenal dengan Pancawaluya, itu di sini peserta didik harus cager, bager, bener, pinter, dan singer. Nilai ini menjadi fondasi karakter yang memperkuat dari capaian profil lulusan. Jadi diharapkan juga peserta didik tidak hanya cerdas secara akademik tapi juga sehat, berakhlak mulia. Lalu dikaitkan dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kebiasaan positif ini dapat diterapkan secara konsisten untuk membentuk disiplin, tanggung jawab, semangat belajar, pola hidup sehat, dan integritasnya pun dapat dilakukan di dalam pembelajaran. Jadi sekolah tidak hanya menghasilkan lulusan yang berprestasi tapi juga berkarakter. Lalu ada AI yang berhubungan dengan KKA ini dapat digunakan secara bijaksana dan bertanggung jawab sebagai mitra profesional yang dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran, tapi bukan sebagai pengganti. Kodik dan kecerdasan artifisial ini digunakan dalam program Kemendikbud untuk meningkatkan literasi digital peserta didik melalui pembelajaran coding dan pemanfaatan kecerdasan artifisial atau AI. Nah, tujuannya salah satunya di sini adalah memanfaatkan AI secara bijak, kreatif, dan etis. Berarti kita bisa menggunakan AI tapi harus secara dengan bijaksana. Selain itu juga
dapat meningkatkan literasi digital melalui AI ini dan melatih peserta didik dalam memecahkan masalah. Untuk ruang lingkup KKA sendiri di sini adalah salah satunya pemanfaatan AI dalam pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bisa digunakan dalam penerapan etika penggunaan AI, itu salah satu contohnya. Bapak dan Ibu pada saat menyusun modul pembelajaran mendalam, Ibu Bapak jangan lupa mencantumkan formula seperti 8334 di mana 8-nya 8 lulusan, kemudian 3-nya pengalaman belajar, dan 3 prinsip pembelajaran serta 4 angka pembelajaran. Hal ini untuk penyusunannya dapat kita bantu dengan menggunakan prompt atau AI dengan menggunakan prompt. Yang pertama, pada saat penyusunan capaian pembelajaran, Bapak dan Ibu harus mencari dulu capaian pembelajaran telah disiapkan terlebih dahulu. Untuk promptnya ini saya buat contoh, untuk pengembangannya mangga Ibu Bapak dapat membuat atau mencarinya sendiri. Berikut akan saya tampilkan sedikit daripada contoh mencari capaian pembelajaran, kemudian TP dan TP. Mengapa CP harus dianalisis? Karena CP atau capaian pembelajaran ini merupakan kompetensi yang harus dicapai peserta didik pada akhir fase pembelajaran, yang nanti akan diuraikan menjadi CP menjadi ATP, TP modul ajak, dan asesmen. Kompetensi ini harus dikuasai peserta didik, di mana kemampuannya harus dimiliki oleh peserta didik ketika dalam menjelaskan atau menganalisis. Baik, ini adalah contoh prompt biologi yang dibuat. Carilah CP-nya, kemudian di copy paste, buka ChatGPT-nya, lalu akan di sana terlihat beberapa elemen pencapaian pembelajaran yang harus dicapai. Contohnya di sini mengkaitkan hubungan antara struktur dan fungsi organel di dalam sel. Nah, ini kompetensinya menjelaskan struktur organel sel, kemudian materi yang esensialnya yaitu struktur sel, organel sel, hubungannya, fungsi, dan keterampilan yang harus dimiliki. Baiklah Bapak dan Ibu, ini adalah contoh dari capaian pembelajaran yang diubah menjadi tujuan pembelajaran. Nah, di sini diantaranya tujuan pembelajarannya itu mencapai level kognitif misalkan C1 sampai C6. Lalu ini di copy dan nanti di paste di ChatGPT-nya. Instruksinya juga bisa ditambahkan, misalkan menyangkut materinya itu tujuan pembelajaran, level kognitifnya C1 sampai C6, profil lulusan yang dikembangkan, pengalaman belajar yang utama. Nah, kemudian ditambahkan pembelajaran mendalam. Hasilnya seperti ini. Lalu nanti akan muncul analisis CP menjadi TP. Di situ ada TP-nya, ada 7 TP. Misalkan di sini organel sel dan bioproses dalam sel. Jadi di sini yang satu materi esensialnya hubungan struktur fungsi organel dan organisasi sel-sel tumbuhan dan hewan. Lalu nanti di bawah akan muncullah tujuan pembelajaran untuk materi sel dan organel itu ada 6 TP. Salah satunya misalkan mengidentifikasi struktur sel dan organel sel, misalnya pada sel tumbuhan dan hewan. Di sini muncul juga profil lulusannya dan pengalaman belajarnya. Baik Bapak dan Ibu,
situ ada pembelajaran mendalamnya. Tentunya di dalamnya ada indikator pencapaiannya, ada tujuan pembelajarannya, materi esensialnya, indikator pencapaiannya, aktivitas pembelajaran mendalamnya, profil. Setelah membuat KTP, kita juga bisa membuat form daripada modul pembelajaran dari lanjutan CPTP dan ATP yang telah Bapak Ibu buat. Beberapa form silakan Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri bagaimana bentuk dari permintaannya. Nanti kurang lebihnya seperti di dalam ChatGPT ini, RPM Development ini bentuknya seperti ini, ada identitas peserta didiknya, kemudian ada mata pelajarannya, dimensi profilnya, lintas disiplin ilmu, metode, kemudian rekomendasinya, ada pemanfaatan digitalnya, 8 langkah pembelajarannya, di situ juga beberapa langkah sesuai dengan PP dan ATP yang telah Bapak Ibu buat. Dalam langkah pembelajaran bisa beberapa kali pertemuan yang telah dibuat oleh GID. Baik Bapak dan Ibu, setelah membuat modul, kita lanjutkan untuk mencoba pembuatan soal interaktif teknologi tanpa ini berikut promnya, sehingga Bapak dan Ibu menyiapkan dulu 10 soal dari yang ada interaktifnya, warna utama mau hijau mau biru bebas, tambahkan ikon-ikon animasinya. Ini disimpan di sini. Dah, tunggu. Ya, cepat ya. Oh ya. Pertama buka kanvasnya, kemudian buka nilai kanvas, kemudian kode, kemudian membuat formnya. Ini belakangnya ini sudah aktif ya, yang mana tadi. Untuk tema ini masukkan dulu. Pedang. Beserta soalnya. Apa jadi ya. Lalu kalau udah masuk soal, soalnya Sampai aja ya, sudah
Google web buat bukan itu bukan ini. Iya. Keliling. Nanti aja saya demonstrasikan nanti ya bagian kepada presentasi. Udah begitu, lalu barulah klik. Ini sangat lama untuk memprogram. Ini lumayan 14 jam. Ini memutar kotak, dia sedang membaca. Ulangi, dibuka dulu kampanye di lebih jelas. Lalu klik lainnya, cari icon partnya. Lalu kita klik kodenya, masukkan form pembuatan soalnya. Nanti di sini tinggal dimasukkan soal yang tadi dicari di AI. Lalu dimasukkan soal yang tadi dibuat beserta kunci jawabannya. Setelah kunci jawaban berada di dalamnya soal yang berbentuk box tersebut, kemudian ini kita tulis warna utama hijau atau biru, tambahan icon animasi loading dengan jawaban benar dan animasi jawaban salah, baru dikirim. Ini lama untuk membaca codingnya, diberi waktu. Nah, ini berikut soal yang telah dibuat sebanyak 10 soal lalu kita publikasikan. Nah, ini alamat situsnya boleh disalin untuk nanti di-share kepada siswa. Lalu publikasikan, menyiapkan situs webnya, lalu bisa digunakan. Dilihat, disalin dulu, lihat di situs webnya. Ini sudah jadi salah itu yang cukup please kita ambil salah satu contoh bisa itu bapak dikembangkannya. Oke, silakan dikerjakan oleh bapak dan ibu, ditambah tadi tugasnya yaitu tadi kan yang sudah saya jelasin ada 3. Nah, silakan siapa yang atau IE-nya ibu bikin dulu soal 10 pilihan ganda. Cari dulu soalnya di chat GPT-nya ya. Boleh di kampanye juga cari soalnya boleh. Modul ajar, jadi kita juga sudah mengetahui apa saja yang akan kita evaluasi atau soal-soal yang akan kita buat. Misal kita mengambil contoh di pembelajaran biologi, materi misal materi reproduksi misal. Buatkan saya soal pilihan ganda atau pelajaran biologi SMA materi reproduksi manusia. Soal misalkan disusun dari kan kita juga di RPTQ biasanya sudah ada C1, C2 dan lain sebagainya. Nanti disesuaikan soal-soalnya harus memenuhi TP-TP yang ada di RPTQ kita. Nah, itu sudah ada. Setelah itu
kita ngobrol lagi, katanya misalkan nah, setelah ini kita coba buatkan saya ide-ide untuk coding tanpa AI supaya dia nanti tanpa AI-nya tidak error. Nah, nanti kita lihat lagi. Nah, misalkan ini ada kuis biologi interaktif. Nah, nanti ChatGPT-nya itu akan membuatkan prompt untuk tanpa AI-nya. Jadi kita kopas dulu prompt-nya tanpa AI-nya ini, baru nanti masukkan soal yang tadi, baru nanti di-share tanpa AI itu. Jadi seperti itu. Kita ambil dulu salah satunya, kita kopas ke tanpa AI, ini prompt-nya. Nanti kita masukkan soal yang tadi sudah dibuat oleh ChatGPT. Kita kopas lagi di sini soalnya. Berikut soalnya. Kopas. Nanti setelah itu langsung kita kirim. Mungkin Bapak Ibu kalau ingin lebih mudah
pastikan untuk menggunakan obrolan terbaru. Jadi jangan dicampur sama pembahasan sebelumnya gitu. Jadi kita bikinnya yang model baru gitu. Nah setelah udah di copy paste, silakan perkenalan. Nah, paling ibu-ibu di garis bapak-bapak di garis bawahi, kadang ChatGPT itu nggak bisa semuanya sesuai sama yang kita inginin, yang kita pengenin gitu. Jadi dibaca dulu. Kadang ada hal-hal yang kayak C4, C2 ini kadang tidak akurat bapak ibu. Jadi harus disesuaikan lagi gitu. Paling sekian dan terima kasih untuk ada lagi ibunya nih. Ada pertanyaan kepada mungkin mudah-mudahan ilmunya bisa diterapkan di semua modul bapak dan ibu. Nanti modulnya itu per bulan, per hari. Jadi misalkan setiap mengajar tuh kondisi modul tuh mikir saja, jangan kita ngomong sih tahu sih. Dan kalau bisa itu hasil bapak dan ibu, harapan hasil dari bapak ibu dan bantuan nilai untuk tidak menggunakan template yang sudah jadi